Sebelum video ini Bang Dar mulai, Bang Dar mau ngucapin terima kasih dulu, sekaligus ngucapin minta maaf buat teman-teman semua ya, yang udah nunggu lama request buat nge-review komik ini, dan Bang Dar udah bilang bahwa Bang Dar nggak bakalan beli komik ini karena udah punya. Halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Bang Dar di Bookbuzz. Nah, di video kali ini kita masih di konten review, tepatnya review komik dan di segmen review komik manga atau review komik Jepang. Dan di video kali ini Bang Dar mungkin nggak bakal terlalu lama ya, karena untuk seri Death Note ini tuh udah pernah Bang Dar bahas di channel ini. Silahkan lihat di bawah sini, nanti ada videonya ya. Dan yang Bang Dar review dulu adalah edisi regulernya. Oke, jadi untuk edisi yang baru ini atau disebut edisi new edition ya, ini tuh kayak gimana sih? Ya, sebelum kita mulai videonya, buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Bookbuzz, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Bookbuzz. Ya udah, langsung aja kita mulai reviewnya. Well, seperti yang kalian tahu, judul komik Death Note ini tuh adalah salah satu manga yang sangat terkenal banget di Jepang sana ya, karena selain manganya juga udah diadaptasi ke dalam anime, TV series ya, dan juga live action yang tentunya juga makin nambah fansnya gitu ya. Orang-orang yang awalnya nggak kenal tentang komik manga juga akhirnya kepo tentang komik ini ya, karena lihat filmnya gitu ya. Untuk komik ini sendiri itu merupakan karyanya author terkenal di Jepang sana ya, menginspirasi mangaka-mangaka top di Jepang sana, dan ternyata mementori juga ya. Oke, untuk authornya sendiri Takeshi Obata dan Sugumi Oba, di Indonesia tuh pernah ada komiknya selain Death Note ya. Jadi ada komik Bakuman. Buat kalian yang belum kolek, silahkan cari komiknya, karena di online shop itu masih banyak banget yang jual komik ini. Dan ini tuh juga sama-sama diterbitin oleh MNC Comics ya. Bedanya ini tuh lebih ke supernatural fantasi, kalau ini tuh lebih ke realita gitu ya. Menceritakan, bener-bener menceritakan kegiatan komikus di Jepang sana. Jadi kalau kalian baca Bakuman itu bakalan lebih nambah informasi dan lebih banyak ilmu yang kalian dapat tentang dunia perkomikan di Jepang sana ya. Untuk Death Note ini tuh apakah bakalan sama dengan edisi Death Note yang dulu Bang ya? Jelas beda ya, dari ukurannya beda, kemudian dari jenis cetakannya beda, kertasnya beda, banyak hal yang berbeda, bahkan isinya pun juga beda. Kalau Death Note yang versi dulu, ini tuh ada 12 volume ya, buat kalian yang udah punya pastinya nggak kaget. Sedangkan untuk Death Note yang terbaru ini tuh, kalau kita lihat dari ketebalannya, itu mungkin kita ngiranya ini bakalan cetakan 2-in-1 gitu ya. Jadi kalau ini tuh berisi 12 volume, ini nanti bakalan 6 gitu ya. Ternyata enggak ya teman-teman semua. Yang ternyata untuk edisi baru ini nanti bakal ada 7 volume aja ya teman-teman semua, dan statusnya udah pasti tamat ya. Nah, bicara masalah covernya, yang edisi baru ini tuh bisa dibilang keren banget ya, kayak lux gitu sensasinya ya. Dibekali dengan laminasi doff ya, baik depan, samping, belakang, dan ada sentuhan hot print di bagian depan sini ya, yang berwarna emas ini. Tengkorak ini, bulan, dan di bagian samping ini masih ada sentuhan hot print di sini ya. Dan yang ini tuh ada jaketnya juga. Nah, kita buka ya teman-teman semua, jaketnya seperti ini. Nah, di sini ada kayak buku Death Note. Sekilas Bang Dar pertama kali lihat ini tuh sebelum Bang Dar searching ya. Ini kok covernya kayak kotak-kotak gini, kenapa sih ya? Bang Dar keponya di situ. Kenapa nggak dibikin simple aja gitu? Kenapa harus kotak-kotak semacam kayak puzzle seperti ini? Ternyata komik ini nanti tuh bakalan nyambung covernya ya ke komik selanjutnya. Di sini ada petunjuknya ya. Nih, kalian bisa lihat. Nah, lengkapi 7 volume komiknya. Nah, nanti bakalan jadi seperti ini ya. Nah, ilustrasinya Bang Dar liatin. Nah, jadi nanti endingnya bakalan seperti ini teman-teman semua ya. Mantap banget ya. Walaupun sebenarnya untuk hal seperti ini tuh Bang Dar nggak terlalu kaget ya, karena udah ada lumayan banyak cover yang mengadopsi model-model seperti ini ya. Ada One Piece, tapi ini tuh cuma 3 volume aja. Yang satu set tamat ada Bang, ada. Yang keren banget Bang Dar sampai sekarang suka itu adalah komik dari cover Nura yang juga diterbitin MNC teman-teman semua. Ini tuh covernya bakalan nyambung ya. Nah, ini nggak kelihatan. Jadi bakalan nyambung seperti ini ya. Ini mantap banget untuk komik Nura ya. Tapi untuk Nura ini tuh nyambungnya ke horizontal gitu ya teman-teman semua. Kalau untuk Indonesia sendiri, apakah ada Bang? Ada juga untuk Indonesia. Ada komik H2O Reborn ya, karyanya Sweta Kartika. Nih kalian bisa lihat ya. Nah, jadi untuk cover-cover yang model nyambung ini tuh Bang Dar udah nggak terlalu kaget. Cuma yang Death Note ini tuh lumayan unik juga gitu menurut Bang Dar, karena nantanya nggak hanya horizontal, tapi ada yang bagian di bawahnya gitu ya. Cover jaketnya ini tuh keren banget, berbeda dengan dalamnya ya. Yang dalamnya ini tuh cuma biasa aja ya.
cuma hitam polos seperti ini dengan sentuhan laminasi glossy. Nah, untuk detail komik yang versi baru ini tuh udah lengkap banget, berbeda dengan yang dulu ya, yang cuma ada rating dewasa gitu aja. Yang sekarang udah ada ratingnya 17+, kemudian komiknya masuk ke komik netral, walaupun di Jepangnya sana masuk ke komik cowok ya. Kemudian untuk harganya di sini juga ada dengan harga Rp88.000 teman-teman semua ya. Sebuah harga yang lumayan hot banget. Jadi lebih baik kalau kalian tuh belinya kayak Bang Dar pas ada diskon dari Gramedia atau ada event-event dari Gramedia atau dari toko manapun ya yang di situ menerapkan diskon, jadi kalian bisa lebih ringan belinya teman-teman semua ya. Oke. Untuk ukuran komiknya ini tuh pakai ukuran reguler dari Akasha ya. Nah, ukuran standar dari Akasha ini tuh seperti ini, jadi agak lebar. Karena selain ini tuh Akasha ada ukuran lain lagi, Chainsaw Man itu lebih ke atas, kemudian ada lagi yang lebih gede ya teman-teman semua. Dan ini ukuran regulernya seperti ini. Jadi ini nggak ngikutin ukuran dari komik MNC ya. Kalau dilihat dari perbedaan dari yang dulu jelas beda banget ya. Nih kalian bisa lihat, ini lebih lebar dan lebih tinggi. Jadi kalau baca ini tuh lebih mantap lah teman-teman semua ya. Dan seperti biasa sebelum Bang Dar buka komiknya, Bang Dar bakalan kasih tahu dulu ke kalian biar nggak salah pilih dan nggak asal beli walaupun udah nonton review ini. Jadi tentuin dan jangan paksain ya. Nikmati bacaan kalian itu sesuai selera kalian. Untuk komik Death Note ini tuh bukan komik gelut-gelut ya teman-teman semua, walaupun kayak ada soft actionnya dikit. Jadi untuk komik Death Note ini tuh masuknya ke komik misteri, kemudian masuk ke subgenre psychological thriller dan supernatural thriller. Dari sini kalian udah bisa ngira-ngira ya. Jadi komik ini tuh bakalan berisi tentang psychological itu yang bikin kalian berpikir keras ya, seolah-olah menyelidiki sebuah misteri, dan tentunya ada supernaturalnya karena memang komik ini tuh berhubungan dengan makhluk Shinigami ya, atau dewa kematian bernama Ryuk dan lain-lain. Kemudian trailernya sendiri udah jelas, jadi komik ini tuh bakalan bernuansa menegangkan banget ya. Oke, sekarang kita buka komiknya. Untuk komik Jepang biasa arah bacanya dari kanan ke kiri ya. Nah, ini bagian awalnya. Oke, mantap lah ya. Kemudian ini dia ada kontennya. Kalau kita lihat di edisi reguler ini tuh ada 7 chapter. Jadi kalau kita mikirnya satu komik ada 7, berarti harusnya ada 14 kan ya kalau 2 in 1. Tapi ternyata chapter terakhir di edisi yang paling baru ini tuh ya, berjudul One, di chapter 11 ini tuh ada di komik volume 2 di chapter tengah-tengah gitu ya di sini. Jadi nggak sampai habis. Nah, makanya Bang Dar tadi bilang komiknya ngiranya Bang Dar bakalan sampai 6 volume, ternyata 7 volume ya teman-teman semua. Selain ada 11 chapter, di sini juga ada chapter tambahan ya, short story yang ada di komik Death Note short story ini ya, yang berjudul L1D ya. Jadi kalau kalian udah punya komik ini, baca komik yang paling bawah ini tuh juga biasa aja karena kalian udah baca sebelumnya ya teman-teman semua. Tapi kalau kalian yang belum punya komik ini tuh, pasti baca yang short story ini tuh juga bakalan lebih enak gitu teman-teman semua ya. Kita lanjut dari panel-panelnya seperti biasa. Panel-panelnya udah jelas banget ya, ini mudah banget dan simple banget. Dan untuk artnya Bang Dar nggak perlu meragukan lagi. Untuk goresan dari Takeshi Obata ini tuh benar-benar mendekati style realisme ya teman-teman semua ya. Kenapa Bang Dar bilang mendekati? Sebenarnya kalau dilihat sekilas itu kayak realisme, tapi beberapa diantaranya wajahnya masih kayak komik-komik semi-realis gitu teman-teman semua ya. Jadi Bang Dar masukin komik ini tuh ke semi-realis ya, karena kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi ada wajah yang matanya masih gede-gede seperti ini. Beda lagi dengan Light Yagami ya, yang bener-bener digambar hampir-hampir realis ya. Dari shadownya, kemudian detail matanya, dan lain-lain ya. Untuk ceritanya sendiri perlu nggak sih Bang Dar bahas? Karena Bang Dar pernah ngomong ya di review sebelumnya. Tapi ya udahlah, kalau ada yang nemu video ini, mungkin belum pernah nonton video di channel Bang Dar kasih ceritanya dikit ya. Jadi komik ini tuh menceritakan tentang tokoh seorang Light Yagami ya, yang di sini tuh sebenarnya dia seorang yang pinter, rajin ya. Ini orangnya bisa dibilang pandangan kita ketika mengenal si Light Yagami ini tuh adalah orang yang benar-benar bagus gitu ya, pandangan kita bernilai positif. Tapi secara tidak sengaja suatu hari itu dia menemukan buku ya, buku yang bernama Death Note ya, seperti yang ada di judul ini. Jadi orang yang menulis nama orang di buku itu bakalan bisa membuat orang itu mati gitu ya teman-teman semua. Jadi ini tuh bener-bener edan banget. Ketika kalian nulis di buku itu, orang yang kalian tulis namanya tuh bakalan mati gitu teman-teman semua ya. Lah itu buku apa Bang? Itu tuh buku dari Shinigami ya. Jadi di komik ini tuh, atau universe komik ini tuh, ada manusia dan ada dunia Shinigami atau dewa kematian ya. Dewa kematian tuh di sini ada banyak banget. Salah satunya ini bernama Ryuk.
di kedepannya nanti bakalan ada Shinigami lain ya yang teledor menjatuhkan bukunya dan ditemu bahasa Jawanya, atau ditemukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya bikin atau membuat buku itu tuh untuk membunuh orang gitu ya. Nah, si Light Yagami ini tuh pada awalnya dia tuh pengen jadi superhero atau jadi pahlawan ya dengan membunuh penjahat-penjahat. Tapi makin lama dia makin gak terkontrol ya. Karena yang manapun membunuh orang itu, walaupun yang dibunuh itu orang jahat, dia sendiri juga penjahat kan teman-teman semua ya. Dan di sini nanti bakalan ada tokoh apa ya? Kalau kita di posisi si Light Yagami berarti kan tokoh yang jadi lawannya kan berarti tokoh jahat ya. Tapi pandangan kita lama-kelamaan membaca komik ini tuh bakalan berubah. Karena tokoh yang kita pikir orang jahat itu tuh bakal jadi orang baik, dan kita bakalan berpindah dari Light Yagami yang kita pikir orang baik itu bakal jadi dia orang jahat gitu ya. Tokoh yang jenius itu bernama L teman-teman semua ya, yang di sini tuh bener-bener menegangkan banget ceritanya. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman semua. Bagaimana nanti kisah selanjutnya? Apakah si Light Yagami itu bakalan bertemu dengan L? Apakah bakal bertarung dengan L? Apakah bakal saling bunuh-bunuhan dan lain-lainnya? Kalian nikmati aja komik ini ya. Oke? Untuk alur cerita komik ini tuh maju, dan untuk patchingnya ini tuh sangat-sangat lambat banget. Kalian bisa lihat dari orang jalan aja satu halaman sampai digambar beberapa kali ya. Ini kaki ya, kemudian di sini ada lagi. Nah, ini ya, kalian bisa lihat di sini. Jadi ini adalah komik yang benar-benar pas. Ditambah dengan banyaknya teks yang ada di sini, komik ini tuh cocok banget buat kalian ya, tipe pembaca yang suka komik dengan bacaan banyak banget, yang nggak pengen cepet-cepet selesai membaca sebuah komik ya. Tipe komik yang membuat kalian berpikir keras, menerka-menerka, dan penuh plot twist ya. Jadi benar-benar komik yang sangat-sangat lambat untuk diselesaikan ya. Jadi kalau kalian yang suka baca-baca komik action, yang suka langsung auto klimaks, nggak perlu mikir aneh-aneh, baca komik ini tuh pasti bakalan agak ngebosenin ya teman-teman semua. Tapi kembali lagi Bang Dar ngomongin ya, kalau kalian suka dengan artnya dan pengen nyoba dengan komik-komik bergenre yang kalian nggak nikmati, ya udah kalian coba aja beli ya. Tapi kembali lagi, kalau kalian memang nggak suka dengan genre ini, ya udah jangan dipaksain buat beli komik ini ya. Tabung uang kalian, jangan boros-boros buat beli komik yang nggak kalian sukai ya. Oke? Kesimpulan Bang Dar dari komik ini tuh udah jelas banget ya. Edisi baru ini tuh keren banget dari cetakannya, ukurannya, dan tentunya harganya keren ya. Harganya memang bener-bener lumayan agak bikin kalian mikir-mikir keras untuk beli komik ini ya teman-teman semua. Tapi ya seperti yang tadi Bang Dar bilang, kalian belinya pas ada diskon aja ya, kayak Bang Dar. Oke? Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan konten semacam ini, silahkan like. Dan jika kalian tidak suka atau ada pertanyaan atau mau ngasih saran, silahkan ngomong aja di kolom komentar. Gue Dar pamit dulu, salam books lovers, bye!